peranan penting dalam kehidupan, baik secara langsung atau tangible maupun secara tidak langsung atau intangible. Peranan hutan secara langsung dapat kita terlihat dengan bukti adanya keberadaan hutan sebagai sumber pemenuhan bahan baku kayu, serta berbagai keanekaragaman hayati lainnya yang dapat langsung kita manfaatkan. Peranan hutan secara tidak langsung dapat kita rasakan dengan bukti bahwa hutan merupakan penyedia oksigen, pengatur tata air, dan sumber pemenuhan bagi kehidupan manusia. Ekonomi sumber daya hutan adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam memanfaatkan sumber daya hutan, sehingga fungsinya dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam jangka waktu yang panjang. Sumber daya hutan memiliki potensi untuk menghasilkan banyak komoditi berupa barang dan jasa secara bersamaan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan pengertian dari tangible. Tangible adalah manfaat langsung atau nyata yang dapat dirasakan atau manfaat hutan yang berbentuk material dan dapat juga diraba, berupa kayu, rotan, getah, dan lain sebagainya. Menurut jurnal dan blogspot yang sudah saya baca, dapat disimpulkan tangible adalah aset yang termaksud dalam golongan aset menurut keberadaan fisik, di mana pada tangible bisa diartikan sebagai aset yang bisa dihitung dan dilihat langsung dengan secara fisik. Maksudnya berupa melihat, menyentuh, meraba, dan lain sebagainya. Dan bisa juga disimpulkan tangible adalah nyata. Manfaat intangible adalah manfaat tidak langsung atau tidak nyata dan tidak berwujud. Dalam hal ini, manfaat intangible adalah aset yang memiliki manfaat namun tak berwujud. Contoh dari manfaat intangible ini adalah seperti pengaturan tata air, pendidikan, rekreasi, dan kenyamanan lingkungan. Contoh sumber daya hutan yang memiliki manfaat tinggi yaitu pohon jati. Pohon jati sejak lama telah digunakan sebagai bahan baku pembuatan kapal, termasuk kapal-kapal VOC yang digunakan pada abad ke-17. Jati juga dimanfaatkan dalam konstruksi berat seperti pembuatan jembatan dan bantalan rel. Di dalam rumah, selain dimanfaatkan sebagai bahan furniture, jati juga digunakan dalam konstruksi bangunan. Manfaat ekonomi dengan contoh pohon yaitu pohon jati atau Tectonic Andis sp. Manfaat dan kegunaan pohon jati atau Tectonic Andis mulai dari manfaat akar hingga daun sangatlah banyak manfaatnya. Eksistensi pohon jati sebagai penghasil kayu kualitas nomor wahid sudah tidak diragukan lagi. Pohon jati memang sangat dikenal dengan hasil kayu yang indah, awet, tahan terhadap serangan rayap dan cuaca. Pohon dengan nama ilmiah Tectonic Andis sp ini mampu tumbuh hingga ratusan tahun dengan ukuran yang besar dan tinggi sekitar 40-45 meter. Dengan kuatnya pohon jati ini sehingga pohon ini banyak digunakan sebagai bahan bangunan maupun sebagai alat rumah tangga, sehingga pohon ini memiliki harga yang cukup tinggi. Salah satu contoh pohon yang memiliki manfaat ekonomi adalah pohon durian. Pohon dengan nama lain Durio Jabetenus mur ini selain dapat dimanfaatkan pada bagian buahnya, juga dapat dimanfaatkan pada bagian kulit batangnya sebagai bahan dasar pembuatan briket. Kemudian akar durian bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan seperti gagang karang dan juga sebagai tanaman obat. Di sini saya akan membahas tentang manfaat intangible dan tangible dari pohon jati. Manfaat intangible dari pohon jati adalah sebagai pohon pelindung penyerap air, penahan tanah dari erosi, pencipta iklim mikro, dan tapak akar pohon jati dapat digunakan sebagai habitat alami berbagai mikroorganisme. Selain itu, jika pohon jati ditanam di pinggiran jalan, maka pohon jati dapat memberikan nilai estetika terhadap pengguna jalan. Kemudian saya akan membahas tentang manfaat intangible dari pohon jati. Pohon jati dapat digunakan sebagai kursi, pintu, jendela, dan semacamnya. Variasi lain adalah seperti tempat tidur, lemari, buffet, mebel, papan, dan lain-lain. Sekian dan terima kasih.